Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan ngebahas perjalanan XAUUSD ya buat hari pertama di minggu ini ya. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton video gue yang ini, harusnya kalian punya insight kira-kira perjalanan minggu ini itu seperti apa. Karena kita ini lagi ada di fase transisi timing. Untuk weekly-nya sendiri udah masuk timing target monthly yang harusnya ke bawah, tapi juga transisi ke timing target quarter yang tujuannya ke atas. Tapi juga masih ada di timing busur yearly dan juga semester. Jadi perebutan tugas-tugas nih gitu ya. Jadi langsung aja, kalau hari ini teman-teman mungkin pasti kaget karena hari ini pergerakan candlenya agak najis. Terutama ketika kalian bangun pagi, ini pasti ada yang kaget ya. Di sini ada yang sampai ini 2010, kemudian 2015 cukup drastis. Memang dia open gap down tadi pagi. Jadi kalau misalnya berdasarkan 3 skenario yang udah kita atur di video hari Minggu kemarin, itu yang jalan tuh hari video skenario 1 gitu. Tetapi kita bisa banyak yang komplain juga karena untuk beberapa broker rasanya pergerakannya ada yang sampai 1973. Ada yang cerita Exness itu sampai 1998. Kalau misalnya MIFX ada yang bahkan sampai 1973 untuk akun yang ultra low. Gua sendiri ada cek tadi pakai Valbury aman cuma sampai 2008. MIFX yang akun standar juga nggak masalah ya, itu masih sekitar sampai 2005 gitu kalau salah ya, apa ya nggak gitu jauh lah. Terus kemudian gua ada Go Markets juga itu cukup aman, nggak gimana pun. Tapi kalau kita coba cek XAUUSD ya, misalnya apa FXCM kali ya, dia suka nakal emang kadang-kadang aneh sendiri ininya. Lihat nih dia sampai 2010. Oke. Kalau yang Oanda kita nih dia sampai berapa nih? Sampai 2000 ya. Nih cukup jauh nih candlenya nih di sini. Jadi lumayan kagok. Pasti orang banyak yang semoga nggak ada yang ngajin call. Apalagi ya Saxo mungkin. Saxo ya dia cukup aman juga, nggak masalah gitu. Jadi memang setiap broker gue lihat tadi berbeda-beda juga. Bahkan di M1-nya pun kalau misalnya kita lihat tiket di sini, M1-nya juga macam-macam beda-beda guys. Jadi setiap LP juga punya candle M1 yang berbeda-beda gitu. Karena memang pagi-pagi tadi cukup volatile ya, dan nggak stabilnya cukup lama kayak gitu. Nih kita lihat di sini bentuknya kayak gitu. Kalau di sini coba kita lihat di sini candlenya mana ya? Nih yang ini juga mungkin agak beda. Nih dia agak beda candle ininya gitu. Ya gitulah ya, tapi pokoknya emang beda-beda banget hari ini. Tapi gak apa-apa, selama kalian aman, ya lonjak-lonjakan kalau tadi harusnya lumayan oke lah ya. Atau mungkin ada yang berhasil TP, karena tadi ada banyak juga teman-teman di grup para market yang cerita, dia malah kena TP, malah cuan pagi-pagi. Ya udah bersyukur aja gitu. Jadi itu yang bisa kita syukuri ya hari ini ya. Walaupun mungkin kalau teman-teman yang brokernya nggak nge-spike gimana banget, ya udahlah nggak apa-apa juga. Namanya juga perjalanan broker ya, kita nggak pernah tahu. Tapi memang kalau kita ngelihat harga di LP-nya sendiri cukup fluktuatif. Oke, jadi untuk hari ini sendiri di setelah pergerakan ke atas tadi itu memang kalau kita perhatiin dia itu langsung ngejar naik ke atas ya. Jadi nggak pakai babi bu, pivot daily-nya nggak dikejar di sini, dia masih terengah lebar, masih free. Yang problem mungkin kalau hari ini pivotnya diutangin, mungkin besok akan dikunjungi. Kalau pandangan gue seperti itu kira-kira. Ya jadi langsung ke atas. Ini R1 daily di sini, HB daily juga di sini. Dia di break di jam 7 udah di break duluan karena opennya nggak beri jauh dari HB daily. R1 daily di area sini dia sampai area 2022 ya. Ini udah gue marking juga nih area new opening gap kita dari 2010 11 sampai 2013-an. Oke. Di situ kemudian dia sampai hari ini paling tinggi itu 2022. Di sini kita tandain aja 2022 yang akan menjadi high before daily kita untuk besok ya. Ini langsung kita pindahin aja ke sini. Oke. Karena hari ini juga sebenarnya market US libur, jadi kita nggak expect adanya pergerakan yang masif setelah ini. Maka gue langsung bikin video aja 9. Ya menurut gue sih kita akan mungkin bermain-main di area sini ya. Ini di area sini aja sebenarnya 2015-an, 2016-an nggak akan kemana-mana, dekat-dekat dengan pivot weekly. Yang pasti pivot weekly-nya karena opennya sedikit di bawah pivot ya masih oke, karena sekarang satu yang berjalan jadi oke.
Tapi indikasi anomali up masih tetap jalan karena kalau kita perhatiin di sini R1 weekly ada di atas, HB weekly-nya ada di sini 2031, R1 weekly ada di 2042 gitu ya. Jadi ini menjadi area yang bisa diperhatikan buat kalian kalau besok ternyata mau ngejar lagi ke atas gitu. Atau mungkin besok hanya pergerakannya sampai di sini aja. Nanti kita buka RPS kira-kira buat besok seperti apa. Tapi yang pasti pergerakan sekarang udah slowing down. S1 daily juga masih menganga di bawah, LB daily di sini. Berarti kita bisa pindahin juga. Ini area LB daily kita akan di sini. Besok LB daily akan bertempatan dengan S1 monthly ya. Itu di area 2009 gitu. Ini juga merupakan area low hari ini yang akan menjadi low before untuk besok. Oke. Langsung aja kita buka untuk besok kira-kira sebentar. Kita ganti dulu. Oke. Pivot daily kita besok karena range-nya kecil juga, maka dia akan ada di kita 2015. S1 besok akan ada di bawah ternyata guys ya. Besok pun ternyata ada potensi untuk anomali down ya dengan posisinya sekarang. Kemudian R1 daily-nya juga ada di sini. Jadi posisi sebenarnya udah mulai kebalik. Kita perhatiin di sini. Kalau misalnya open ada di dengan posisi sekarang ini, open ada di atas pivot tapi ada potensi anomali down untuk daily-nya. Kayak gitu ya. Ini pivot kemarin, pivot hari ini 2007 yang mungkin ini berdekatan juga dengan S1 daily, ada LB daily juga kayak gitu. S2 daily-nya kira-kira di 2002, S3 daily ada di 1994 yang juga berdekatan dengan S1 weekly. Begitu. Jadi dengan pergerakan yang masif ini, kalau gua ngelihat sih memang pergerakan masih akan ke bawah ya. Cuman pergerakan yang terjadi saat ini merupakan pullback karena dengan sebenarnya di breaknya area di sini yang di 2015 ini dengan super strong candle yang di H4 ini artinya gold akan masih mau kejar bawah. Kalau point of view gue sih seperti itu ya. Ini 2001, ini 2015, nih strong candle seperti ini lagi masih mau lanjutin kejarnya ke bawah. Hanya kita masih ngelihat pullbacknya kira-kira akan sejauh apa. Area yang masih mungkin kunjungi itu di area di sini 2030, 2028 tuh kayak menurut gua masih berpotensi untuk dikunjungi lagi, direvisit lagi. Tapi kalau misalnya besok itu hanya mantul di R1 daily atau kemudian dia udah keburu bablas pas sangat bikin busur, dia keburu bablas LB daily-nya kemudian ke S1 daily, ya artinya gold bisa lanjut kejar bawah lagi. Itu akan jadi trigger kita untuk besok kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya posisi sell, mungkin saran dari gue adalah tetap jaga money management kalian. Karena mau apapun, sehebat apapun trading kalian, kalau money managementnya berantakan, pasti akan panik. Tapi kalau misalnya kalian punya money management yang rapih, yang disiplin, menurut gue mau dibawa kemanapun, kita bisa tetap tenang gitu ya. Karena toh kalau misalnya hari ini pun, kalian tetap bisa ikutan hukum jika daily-nya gitu kan, ke atas dulu. Itu pun masih oke, kalian bisa dapetin profit, securing profit, mau di hedging kemudian di untuk BP posisi sell-nya juga bisa, atau enggak kalian pergunakan profit yang ada untuk nambahin equity kalian, itu juga bisa gitu. Jadi opsinya banyak, tapi selama MM-nya bagus itu akan menjadi kenyamanan dan ketidakwas-wasan untuk kalian sendiri. Oke? Jadi kalau misalnya dari sini kita masih ngelihat ekspektasi, menurut gua sih target paling bawah kita masih di 1974. Kalau tadi MIFX yang ultra low itu udah nunjukin kode-kode ke 1973, mungkin itu adalah broker dari masa depan ya, yang menunjukkan wah harga akan kesana nih, beware. Tapi jangan dipercaya guys, itu cuma intermezzo doang, cuma bercanda-bercanda aja. Anyway, itu sih quick updates buat gua, quick updates dari gua kok, buat gua sih quick update dari gua buat Senin, buat besok Selasa juga. Rabu kita lihat lagi kayak gimana. Yang pasti kalau hari ini sih udah tutup aja, tidur cepat, istirahat cepat, besok kita cari kesempatan lagi. Oke? Buat kalian juga yang pengen belajar tentang Koptah, kalian bisa mampir ke playlist gua yang di sini. Ini pun gua masukin ya video baru untuk kalian. Di sini ada nih part 7 nih. Ini buat kalian yang pengen tahu gimana caranya install indikator Koptah ke MetaTrader kalian. Ini gue siapin. Ini kalau ini free ya, nggak perlu member,
Tapi yang 2 ini member, tapi abis ini probably gue akan bikin satu eksklusif konten lagi buat teman-teman yang udah join membership. So jangan di unsubscribe, stay di sini aja ya kan, karena harganya terlalu murah guys, cuma 40.000 per bulan. Kalau kalian kayak 40.000 per bulan aja nggak mau berinvestasi, ya sulit lah ya, karena itu cuman kayak semen aja lah, trading harian kalian aja di gold aja udah nutupin itu, dan ini cuma sebulan 40.000 gitu. Oke? Jangan lupa di subscribe, di like video ini, di share ke teman kalian, dan komen gimana perjalanan trading kalian hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.